Siapa kita? Indonesia! Komentar orang Vietnam, mengapa Menteri Olahraga dan Federasi Sepak Bolanya sulit untuk melakukan naturalisasi pemain sedangkan Indonesia mudah sekali. Berikut ini komentarnya. Gantikan Presiden Industri Olahraga dan biarkan seseorang yang memiliki pandangan jauh ke depan dan melihat permasalahan sepak bola Vietnam dengan dunia mengambil alih kekuasaan. Secara umum, mereka yang berkecimpung di industri olahraga sudah kuno dan harus digantikan oleh orang lain. Sepak bola Vietnam tidak akan pernah bisa bangkit dari turnamen Eropa hingga tim nasional karena para pejabat industri olahraga begitu tenang. Mari kita lihat negara-negara Asia Tenggara dan belajar. Dalam 10 tahun, belum terlambat untuk menggunakan pemain naturalisasi. Saat itu, peringkatnya akan menjadi 200 dan kemudian kita akan terus menghitung. Benarkan, teman-teman di Federasi Sepak Bola Vietnam dan Federasi Sepak Bola Vietnam? Menurut saya, perlu ada pemain yang bergabung agar tim Vietnam bisa maju. Ahai, kenapa di Indonesia mudah sekali menjadi WNI, sedangkan di Vietnam susah sekali? Karena orang Indonesia yang dinaturalisasi adalah semua orang Indonesia asli. Dulu Indonesia sudah bertahun-tahun dijajah Belanda, sehingga banyak terdapat anak-anak ras campuran yang berdarah Indonesia. Saya sudah mengikuti sepak bola selama lebih dari 20 tahun, tapi saya tidak melihat latar belakang sepak bola di negara kita. Menurut saya, sebuah kementerian harus bertindak atas nama negara dan harus selalu menjadi pionir dan harus selalu bertindak. Tidak ada cara untuk mendengarkan tugas-tugas besar dan hal-hal besar bagi negara. Kita selalu tertinggal dan tidak bisa berkembang selamanya. Hai, tolong banyak bicara dan berikan dampak yang kuat untuk mengubah industri olahraga. Industri olahraga keras kepala. Menurut saya, pemain naturalisasi harusnya diperbolehkan berkompetisi di timnas Vietnam. Karena bisa segera memperkuat timnas Vietnam dan kemudian punya waktu bagi pemain muda untuk belajar dan berkembang. Kewarganegaraan Vietnam itu sakral, lalu mengapa tidak penting membiarkan orang menaturalisasi kewarganegaraan Vietnam? Gunakan orang selagi orang itu punya kemampuan untuk membantu membuat citra sepak bola Vietnam pada khususnya dan Vietnam pada umumnya lebih baik di mata teman-teman internasional. Ganti semua pemain federasi, mereka kolot, ketinggalan zaman, semua tim besar dinaturalisasi, kenapa tidak lebih santai saja? Sobat, VFF Federasi Sepak Bola Vietnam tidak bisa memutuskan apakah akan menggunakan pemain naturalisasi atau tidak, itu terserah industri olahraga. Harus dipakai tapi harus diperhatikan dulu. Sikap kedua, semangat ketiga juga sangat penting, mereka hanya perlu melihat Vietnam sebagai tanah air kedua. Industri olahraga terlalu konservatif. Tim Vietnam selalu kekurangan striker kelas atas. Sekarang memiliki Rafaelson tepat di depan mata Anda seperti kekeringan dan hujan lebat. Tetapi jika saya masih menolak untuk menggunakannya, saya tidak tahu harus berkata apa. Sampai kapan kita bisa belajar Pak Hai? Mungkin setiap generasi dari kita bermain hanya untuk belajar, tapi tidak pernah belajar dari pengalaman. Fans sangat sedih melihat tim sepak bola Vietnam semakin mengalami kemunduran. Bagi negara dengan kebanggaan nasional yang tinggi seperti Vietnam, orang-orang di atas tidak akan membiarkan pemainnya menjadi pemain naturalisasi. Industri olahraga sangat konservatif sama dalam masalah naturalisasi. Saya pikir tim Vietnam kami akan semakin terbelakang. Jika kami tidak dinaturalisasi, kami hanya akan kalah selamanya. Mari kita bicara tentang industri olahraga, mari kita pergi ke Indonesia dan itu akan membuat leher saya berkembang. Sepak bola Vietnam akan didengarkan dan saya akan menjadi gila. Kalau tidak naturalisasi, tidak apa-apa. Kalau naturalisasi, harus impor tim secara massal agar kuat. Membatasi 2 pemain terlalu amatir karena menggunakan 1 atau 10 pemain naturalisasi saja sudah menghilangkan jati diri bangsa. Membatasi 2 pemain ibarat membatasi kekuatan tim. Ya, sepak bola itu seperti manusia, kita harus selalu maju. Jika kita mengambil langkah 1, kita harus mengambil langkah 2, kita tidak boleh konservatif. Terima kasih banyak Minh Hai, dan pemerintahan Vietnam harus diganti agar bisa memimpin tim Vietnam yang selalu tertinggal dari Asia Tenggara. U16 VN04 U16 Tiongkok. Selamat kepada Federasi Sepak Bola Vietnam Tiongkok. Benar, karena mereka tahu bahwa sepak bola Vietnam lemah sehingga mereka sangat aktif mengundang level Vietnam saat ini untuk mempermalukan mereka.
Naturalisasi pemain sepak bola Vietnam kita terlalu kaku. Terlalu berlebihan, kita harus mengubah program olahraga dan mengirim mereka belajar ke Indonesia untuk belajar sepak bola. Dalam 100 tahun, tim Vietnam tidak akan pernah bisa melewati World Cup putaran ke-3 jika mereka tidak mengizinkan pemain naturalisasi untuk bergabung dengan tim. Dalam 3 hingga 4 tahun mereka akan kalah dari Kamboja. Industri olahraga yang menyedihkan. Mungkin para pemimpin industri sudah tua. VFF harus bekerja tegas. Bersembunyi di situasi seperti itu membuat pelatih kesulitan bekerja. Dalam badai Asia ini, negara-negara kuat sudah memiliki segalanya, jadi mengapa kita tetap bersikap konservatif di Vietnam? Aku muak sekali dengan gaya manajemen mereka, sangat terbelakang dibandingkan dengan dunia. Para pria berusia 60 atau 70 tahun ini memiliki pemikiran yang naif dan ketinggalan zaman. Benar-benar konservatif dan keras kepala. Memang benar mereka tidak bisa berkembang. Jika Vietnam tidak menggunakan pemain naturalisasi, perjalanannya masih panjang untuk bisa mengimbangi tim-tim di Asia Tenggara, bukan Asia lagi. Banyak kiper yang bagus, bek dan gelandang yang bisa diterima, dan striker dibandingkan tim-tim di Asia Tenggara, Vietnam masih tertinggal jauh dari Thailand atau Indonesia. Gantikan semua orang di industri olahraga atau bubarkan saja mereka. Singkirkan orang-orang federasi yang bersorak dan tidak tahu cara bermain sepak bola. Itulah sejumlah komentar orang Vietnam mengecam menteri olahraganya. Gimana menurut kalian? Silakan komen.